Belakangan ini banyak banget yang komen ya di Instagram, di YouTube, di TikTok pada bilang, "Kak, kulitnya kok kelihatan beda." Bahkan ada yang nyangka, "Kak, kenapa vibes-nya kayak pengantin baru gitu? Kok kulitnya tiba-tiba cerah?" Ada juga yang bilang, "Aku ngikutin kakak dari zaman kulitnya masih belang-belang sampai sekarang terlihat warna kulitnya rata dan makin fresh." Nah, sebenarnya produk-produk yang ku pakai ingredients-nya itu sama aja. Tapi catat, aku tuh skincare reviewer juga kan ya. Jadi produk yang aku pakai mungkin brand-brandnya beda setiap hari, tapi kandungannya sama aja. Dan ada inti-inti yang pakemnya tuh nggak boleh kelewat. Aku bakalan share di video ini cara terampuhku. Catat, terampuh versi aku ya. Jadi versi aku pribadi berdasarkan pengalaman pribadiku buat bikin kulitku tuh terlihat lebih cerah, lebih fresh, lebih glowing instantly. Aku ngerasanya sih kulitku terlihat sekinclong ini dalam waktu 1 bulan. Intinya pas aku sakit COVID itu bulan apa sih, Pak? Februari, Maret ke April. Itu durasi 1 bulan dari yang tadinya kulitnya kering banget, kusam banget, sampai akhirnya bisa mendapatkan kulit yang terlihat fresh ini. By the way, ini aku kulitnya bare face ya. Ini aku hanya pakai skincare, tapi di titik tertentu di sini ini aku tutup pakai cushion, tapi bener-bener yang ada bekas jerawatnya doang. Sisanya aku biarkan kulitku bernafas mumpung bisa. Karena hari ini aku nggak bikin konten makeup. Ya udah, kayaknya nggak perlu panjang lebar lagi. Pasti udah pada penasaran ya caranya gimana. Tapi sebelumnya, hi, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Bronx. Aku kasih tahu rahasianya. Let's go. Kayaknya ini nggak cuma kulit wajahku yang kering, tapi bibirku kering walaupun nggak sekering kemarin. Biasanya tuh kalau misalnya lagi puasa makin kering banget ya. Jadi aku hidrasiin bibirku dulu. Ini aku pakai Norin X Acilasicado Intensive Lip Serum. Selalu jadi andalan pokoknya setiap mau make upan, habis beres make upan pakai ini. Biar bibirnya tuh tetap terhidrasi. Sebelumnya aku mau info bahwa aku itu bukan ahli di bidang kecantikan, terus kesehatan, atau di bidang estetika kulit ya, perkulitan. Aku hanya seorang beauty content creator lebih tepatnya, dan sebagai skincare enthusiast dan juga skincare reviewer gitu ya, yang dimana aku itu belajar nontonin beauty guru juga, skincare guru juga, terus juga baca-baca artikel, dan baru fokus mempelajari dan membedah ingredients cilik-cilik selama 3 tahun terakhir ini. Jadi misalnya dalam penjelasanku ada salah-salah ucap ya, atau mungkin ada ingredients yang menurut kalian kayaknya nggak gitu deh, boleh kasih saran dan kritik membangun di kolom komen aja biar kita bisa sama-sama belajar, oke? By the way, ini kulitku masih polosan, belum pakai produk apapun. Ini bener-bener baru beres mandi aja udah cuci muka juga ya. Kata Papa, aku tanya langsung ya ke orangnya, "Pap, ini tuh kulitku kayak begini nih sekarang. Ini efek lighting atau emang kulitku terlihat bagus kayak begini?" Terlihat bagus. Udah gitu doang. Aku minta penjelasannya, maksudnya lighting tuh bisa bikin kulit rata dan lain sebagainya nggak sih? Lighting itu kan cahaya, ya cuman nyinarin kulit yang udah bagus aja. Kalau kulitnya busik ya tetap busik. Jahat banget mulutnya ya. Bener kan? Tapi iya sih, ini tuh lighting nggak ada yang berubah dari kemarin-kemarin, ya kan? Posisinya juga ya cuma maju mundur doang gitu. Tapi aku ngerasa kulitku beda banget sekarang. Ini kayak pakai skincare-nya nggak sia-sia. Nah, aku mau ngasih tahu rahasianya. Sebenarnya rahasianya itu gampang banget. Gampangnya adalah karena aku di setiap video tuh selalu ngasih tahu kalian. Intinya pakemnya adalah paham basic skincare dulu. Basic skincare itu apa? Ini kayak aku nggak bakalan bosan-bosan sih ngasih tahu kalian. Basic skincare itu pakem pondasi awal buat skincarean, yaitu CTCMP. Udah nggak zaman CTMP lagi, ditambah C, jadi ada 5. Cleansing, toning, care, moisturizing, dan protection. Ini 5 pakemnya nggak boleh ditinggalkan. Aku ngerasa double cleansing itu juga ngaruh ke tahap skincareku. Jadi setiap aku baru beres make up, itu aku selalu double cleansing. Double cleansing itu apa? Double cleansing itu step membersihkan wajah yang dimana lebih dari sekali
sekali. Kalau biasanya kita bersihin wajah itu hanya pakai pembersih wajah biasa pas mandi, aku sebelumnya itu selalu pakai either micellar water. Itu kalau misalnya untuk ngapus skincarean doang lagi nggak makeupan, atau kalau misalnya lagi makeupan aku pakai cleansing balm. Jadi antara dua ini. Jadi pagi pun abis pakai skincare itu aku selalu pakai micellar water lagi, dihapus dulu, baru abis itu cuci bersih wajah pakai sabun pembersih wajah. Sabun pembersih wajah yang cocok di aku, yang bagus, yang ngaruh apa aja bebas. Asal kalian tahu, sabun pembersih wajahku di kamar mandi Pamulang itu ada 2 yang emang dikirimin sama brand-brand. Di sini di studio kerjaku ya, di apartemen ini, sabun pembersih wajahku itu ada 5. Dipakai semua nggak? Pakai, tergantung mood aja, sama aja hasilnya. Yang penting tuh stepnya sih, double cleansingnya, cocok-cocokan semuanya. Jadi balik lagi cari yang nyaman. Seperti biasa, mohon maaf misalnya ada suara dak dikduk daya. Itu harap maklum ya, ini filmingnya di jam-jam aktif. Jadi banyak yang lagi merenov rumah, memasang ini dan itu di apartemen ini. Kita lanjut aja. Step yang kedua adalah toning. Toning ini aku nggak pernah kelewat. Toning atau toner ya, pakai toner, dilembabin dulu, abis dibersihkan, abis diangkat sel kulit matinya, pakai toning, pakai toner. Nah itu juga ada 2 yang aku pakai, exfoliating toner atau hydrating toner. Exfoliating toner ini aku pakai merek apapun, yang penting buat ngangkat kulit mati, dan itu aku lakuin setiap 2 atau 3 hari sekali, catat ya, nggak tiap hari, karena kondisi kulitku itu normal to dry, yang dimana T-zone itu normal, tapi kalau misalnya lagi datang bulan, lagi head, tergantung hormon, T-zone-nya itu sedikit oily, jadi berubah-berubah nih di T-zone, tapi U-zone nggak pernah berubah, selalu kering aja atau kering banget. Nah, untuk exfoliating toner aku nggak berani karena kulitku itu banyak keringnya ya, lebih banyak area yang keringnya ketimbang yang normalnya. Kalau misalnya aku pakai tiap hari, itu kulitku bakalan makin kering banget. Nah, untuk hydrating toner itu aku pakai setiap hari non-stop. Hydrating toner ini nggak melulu produknya itu berupa toner. Intinya aku fokus ada di kandungan hyaluronic acid. Itu nggak pernah lepas. Pokoknya abis bersihin wajah, abis nge-eksfoliasi kulit, aku selalu ngisi lagi kelembapannya dengan hyaluronic acid. Ini aku sekarang mau pakai Moisture Rich Hydrating Tonernya Azarin. Ini ada kandungan hyaluronic acidnya. Ini yang selalu aku standby di studioku sih. Intinya semua produk yang dikirimin ke aku itu selalu aku simpan buat aku pakai tiap hari ganti-gantian. Intinya aku fokusnya udah di kandungannya. Dan ini biasanya ya, mau pakai serum hyaluronic acid kek, mau toner hyaluronic acid kek, di bagian toner ini aku tuh bisa pakai berlayer-layer, nggak cuma sekali ini doang. Aku timpa lagi sampai aku ngerasa kayaknya kulitku udah cukup lembab gitu sih. Lalu di bagian care itu adalah serum. Kalau malam step skincareku tuh lebih panjang, aku isi semuanya. Tapi kalau pagi biasanya di bagian toning atau care ya, kalau pagi itu aku gabung. Intinya aku fokus ke kandungannya aja. Aku kalau pagi paling cuma pakai kandungan hyaluronic acid doang, atau kadang tambahin lagi lah niacinamide kayak gitu. Nah kalau ini aku double aja. Kalau misalnya pagi ya biasanya toner aku double gitu aja udah cukup sih. Sekarang juga aku lagi ada beberapa titik bekas jerawat ya, tapi aku tuh nggak terlalu takut, aduh nanti bekasnya susah hilang nih, enggak sih. Karena aku tahu bahwa di saat skin barrier membaik ataupun pondasi awal skincarean itu udah kuat, si luka-luka ini bakalan hilang, lenyap, dan bekas-bekasnya pun bakalan memudar secara perlahan gitu kalau misalnya pondasi awalnya udah kuat, ya nggak sih? Terus lanjut ke moisturizing. Ini karena aku ngerekamnya pagi, jadi step skincare-nya lebih simple. Moisturizer aku pakai Supple Power-nya Something. Kalau malam biasanya aku pakai yang konsistensinya lebih berat, si Ceramic Skin Savior ini, atau biasanya aku langsung facial oil kalau malam. Nah kalau pagi aku pakai ini doang karena nanti bakalan aku timpa lagi sama sunscreen. Terus kalau pagi aku jarang pakai eye cream, pakainya tuh di malam. Kecuali aku makeupan ya. Kalau makeupan aku pakai karena tergantung fungsi. Kalau aku nggak kemana-mana ya nggak aku pakai. Tapi paling siang aku pakai masker mata tuh yang biasanya aku pakai. Paling kayak gitu sih aku pakainya. Intinya ya sesuai kebutuhan aja lah pakainya. Terus untuk moisturizer juga aku carinya yang teksturnya gampang terserapnya, karena kan cuacanya tuh bentar panas bentar hujan kan. Cari yang ternyaman aja untuk dipakai. Sebelum lanjut pakai sunscreen, kalau di step basic skincare itu ada di step terakhirnya proteksi
ya. Aku pakai sunscreen nanti. Perlu diketahui bahwa kalau misalnya skincarean pagi skip sunscreen itu kayak percuma banget kalian malam skincarean heboh tapi pagi nggak pakai sunscreen. Walaupun cuma di dalam ruangan doang, kan ada tuh yang namanya jendela masuk ya. Aku tuh bingung banget sama orang yang, "Alah nggak usah pakai sunscreen, aku dalam rumah doang." Tapi kan ada AC, terus ada jendela gede. Apalagi modelan kayak aku kerjanya di depan lighting kayak gini. Kalau nggak pakai sunscreen itu bikin kulit, percaya atau nggak, terlihat kusam. Belum tentu dia menggelap sih kulitnya, tapi kusam udah pasti gitu. Jadi wajib banget pakai sunscreen. Ini aku pakai sunscreennya Studio Tropic SPF Skin Pretty Filter. Ini page corrector. Ada Skin Fusion kapsulnya, SPF-nya 50+, PA-nya double plus. Ini aku blend pakai tangan buat ngaktifin si Skin Fusion kapsulnya. Jadi pas di blend nih warnanya kayak putih banget gitu kan. Pas dibaurin, sorry. Nah pas di blend dia lebih nyatu ke kulit. Kulitnya bener-bener bare face aja. Aku tiap pagi kayak gini. Kalau misalnya nggak ada bikin konten makeup ya, aku ya bare face gitu. Kapan lagi ya kan aku bisa menolong kulitku nggak pakai produk macem-macem. Jadi waktunya aku manfaatkan biar kulitnya bernafas. Ini aku beresin sedikit makeupan, aku pakai alis sama yang redness-rednessnya aku tutup pakai cushionnya Wardah, aku tap-tap aja sedikit. Ini aku pakai yang ini, Color Fit ini. Ini bare face-an gini, ini bener-bener daily makeupku setiap aku ngonten yang nggak butuh makeup tebel-tebel, aku selalu kayak gini. Jadi kulitnya ya udah, ini sebenarnya aku nggak pakai complexion, cuma di area yang ditutup aja gitu. Selebihnya ya udah begini aja. Nah sebenarnya skincare itu bisa bikin kulit tuh kayak yang tadinya tidur jadi bangun, rasanya kayak gitu sih aku ngerasanya. Tapi ya sebenarnya ada efek-efek dan penyebab-penyebab lainnya lagi yang bikin skincare itu lebih dirasakan dengan maksimal lagi dan kelihatan gitu loh hasilnya langsung bong, asalkan asupan-asupan yang masuk di seluruh tubuh kita ini tuh juga terjaga gitu. Jadi selain pakai skincare buat bikin kulit terlihat lebih bangun, juga ada beberapa yang harus diperhatiin. Sebenarnya lebih ke pola hidup. Pola hidup tuh apa aja, nggak hanya pola makan doang. Minum yang cukup itu ngaruh juga ke kelembapan kulit dong ya pasti. Tidur yang cukup itu ngaruh juga ke kulit. Sama satu lagi sih, pola pikir. Makin kita stres, hormon itu keganggu, terus masalah-masalah kulit muncul. Intinya skincare itu bakalan lebih maksimal dirasain saat pola hidup kita itu balance semuanya gitu. Jadi kita harus sadar bahwa istirahat yang cukup itu juga ngaruh ke kulit. Konsumsi makanan yang kita makan, aku ngerasa sih aku tuh sebulan terakhir ini kulitku makin terlihat oke, karena sebulan ini juga aku mulai mutusin untuk balik clean eating lagi. Aku tuh bener-bener fokus protein. Pokoknya semenjak aku sembuh COVID deh, aku sadar bahwa tubuhku selama ini kayaknya kurang asupan adalah maksudnya kurang nutrisi. Mungkin kalorinya tuh udah nggak terlalu lebih lagi, tapi apakah nutrisinya yang masuk ke badan kita cukup? Orang-orang tuh banyak banget yang bilang defisit kalori pada diet-diet, tapi apakah nutrisinya cukup? Nah itu harus dikonsulkan sama dokter gizi kalian supaya nggak ngaruh tuh ke kulit ya. Karena kebanyakan orang yang diet itu kan berat badannya banyak yang turun tuh. Nah kadang tuh ngaruh juga ke kulit. Jadi kayak lebih kering dan terlihat kusam gitu. Karena dulu ya pas aku kena kena stroke ringan, aku tuh defisit kalori, tapi defisitnya lebih ke buat ngejaga kolesterolku sebenarnya. Jadi makannya ya secukupnya aja untuk badanku, dan aku ngerasa kulitku makin kering saat itu. Nah minum yang cukup itu juga ngaruh. Aku sehari tuh minum bisa 3 liter mungkin. Dan sebenarnya itu bukan level normalku, bahkan ya masih di bawah level yang terbaiknya gitu. Masih ya butuh air lebih lagi supaya lebih terhidrasi lagi. Sama tidur itu ngaruh banget. Kalau aku kurang tidur, moodku jelek pas bangun tidur, kulitku jadi beda, nggak kayak sekarang nih. Ini tidurku cukup nih, udah mana mata pandanya nongol ya kan kalau tidurnya nggak cukup gitu. Terus moodnya jelek, ngaruh ke muka. Udah lagi kalau misalnya lagi banyak pikiran, stres, itu juga ngaruh banget ke kulit, dimana beruntusan muncul. Intinya kalau kulit makin kering itu terlihat makin kusam, udah pasti. Decale ya. Intinya kuatin skin barriernya. Pondasi awalnya jangan lupa yaitu pakem untuk skincare, basic skincare nggak boleh kelewat. Pahami dulu basic skincarenya, abis itu perdalam lagi ilmu ingredientsnya, mana asupan
asupan nutrisi untuk kulit yang dibutuhkan. Nah, itu harus dipahami, dipelajari dulu, sama perbaiki pola hidupnya. Intinya 4 kunci ini sih. Sekian untuk video kali ini. Banyak banget ngomongnya sampai aus ya. Semoga menjawab pertanyaan kalian dan rasa penasaran kalian soal, Kak, pakai skincare apa sih kok sekarang kelihatan beda? Semoga pesan-pesannya tersampaikan dengan maksimal. Kalau ada salah-salah kata, boleh saran dan kritik membangunnya di kolom komen di bawah. Because sharing is caring. Sekian videonya. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah, terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time. Bye!